Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah, semua puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salamnya mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibi wa habibana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Mudirul Ma'had, yakni Dr. Kiai Haji Ahmad Muzaki MA. Yang kami hormati para pengasuh Ma'had Sunan Ampel Al-Ali, terkhusus pengasuh Mabna Ibnu Rusdi Dr. Anas Kiai Haji Hamzawi MHI. Yang terhormat Murabbi Mabna Ibnu Rusdi Ustadz Muhammad Nur Hasan Ubaidillah SPD. Yang terhormat para musyrif Mabna Ibnu Rusdi, dan tidak lupa pemateri pada malam kali ini, yaitu yang terhormat Al-Ustadz Rafiqur Razikin Alfa SS. Tidak lupa juga kepada adik-adik para mahasantri Mabna Ibnu Rusdi yang kami cintai dan kami hormati. Alhamdulillah, kita kembali lagi kepada semester genap di tahun 2021 dan bisa melaksanakan pembinaan mental dalam sesi yang pertama di semester genap ini. Sebelum kita mulai kepada acara yang inti, pertama kita buka acara ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah biridha'illahi ta'ala wa bi syafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bi mu'jizatil Qur'an bi qira'atina bi sirril Fatihah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mungkin acara pertama pembukaan sudah kita laksanakan. Sebelum kita memasuki acara, ada pepatah tak kenal maka ta'aruf. Nah, kita bacakan dulu kurikulum vitae dari pemateri kita. Mungkin ada di rumah bisa mencatat kurikulum dari beliau. Nama Rafiqur Razikin Alfa, tempat tanggal lahir Situbondo tanggal 16 Juni 1994. Alamat Jalan Raya Banyuwangi, Asem Bagus, Situbondo. Untuk riwayat pendidikan, beliau mencatat di sini dari SMA Nurul Jadid Paiton, Probolinggo.
Terus sarjana satunya adalah Bahasa dan Sastra Inggris UIN Malang. S2-nya Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Malang. Untuk pengalaman organisasinya yaitu musyrif dari tahun 2013 sampai 2016. Dan yang kedua itu murabbi dari 2017 sampai 2020. Motto beliau adalah bersabarlah dalam berjuang. Dan untuk selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu yaitu langsung saja biar tidak lama ke pemateri kita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyyin khataman nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Murabbi Mabna Ibnu Rusdi, Ustadz Hasan, kemudian kepada para abang musrif Mabna Ibnu Rusdi, kemudian dan juga mahasantri Mabna Ibnu Rusdi yang berada di rumah. Pada malam ini ya seperti diundang, kita akan membahas atau istilahnya ya kita akan membina mental dan spiritual mahasantri, pembinaan mental dan spiritual mahasantri. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, ini kan sudah 1 semester di Mabna Ibnu Rusdi, tapi yang di mahasantri itu di rumah online kan ya. Apakah tetap ada yang namanya yel-yel atau jargon? Apakah tetap didengungkan? Hah? Tetap di grup saya. Gak tahu di grup yang lain. Coba contohkan gimana? Kalau memang tetap dengungkan yel-yelnya itu, coba contohnya satu aja. Itu kan ada panggilannya, ada Ibnu Rusdi sama Averus ya. Coba satu aja. Baik. Ibnu Rusdi ya. Pas saya. Karena 1 semester sudah tidak mendengungkan itu mulai alumni. Abang-abang siap. Soalnya nanti saya panggil Ibnu Rusdi, abang-abangnya malah diem. Contohkan dulu. Silakan. Lupa Ustaz. Bareng-bareng ya. Ibnu Rusdi. Kita sekali lagi, lebih semangat. Ibnu Rusdi. Ada lagi? Yang Averus. Bukan. Udah apa? Satu aja ya. Nanti diingat-ingat lagi. Awas loh. Dulu saya pas musrif ya, itu jargon itu jadi penyemangat itu. Maksudnya ya, jadi senjata kita sebagai musrif untuk menyemangatkan para mahasantri.
Ya. Hati-hati nanti ditanya lagi sama ustadznya, sama Ustadz Hasan terutama, nanti lupa semua. Ya paling tidak pas rapat eval mapna, pas kumpul-kumpul itu 1 kali. Ya biar ada ingat. Ceritanya begini, ada yang tahu sejarahnya itu Jalil itu terbentuk enggak? Saya tidak tahu karena saya alumni Farabi. Ya mungkin ya makanya kalau memang tahu ini juga juga pengetahuan. Kalau informasi juga buat Mas Andri. Kalau menerima informasi, yaitu kita harus tahu dari mana. Itu bukti kalau kita itu tidak mudah untuk menerima. Kalau sekarang namanya hoax, ya. Makanya, terutama yang tentang, ya paling tidak tahulah sejarahnya tentang Yel-Yel ini. Dulu kebetulan saya dulu di Rusdi, Ibnu Rusdi itu tahun 2014-2015, Musrif Mabna Ibnu Rusdi. Dan salah satunya ya Yel-Yel ini yang terbentuk. Ibnu Rusdi, gimana? Nah, mahir jiddan, hakikotan, nanjah ma'an. Nah, mumtaz. Nah, itu kenapa? Itu kalau filosofinya ya, terutama kalau Yel-Yel itu yang penting tujuannya untuk kita itu di sini hidup bareng-bareng di Mabna Ibnu Rusdi, di Mabna ya entah di Mabna Ibnu Rusdi di sebagainya, ya terutama di Mabna Ibnu Rusdi itu kita harus bareng-bareng. Makanya kalau dulu ada istilahnya tuntutan dari ya terutama dari musrif-musrif, kalau kita masuk ke masantri ya, kalau kita masuk 250 masantri, kita harus keluar 250 juga. Nah itu artinya kan bareng-bareng. Makanya mahir jiddan. Nah itu kita harus apa? Kita harus mahir. Artinya ya kita harus cerdas. Cerdas di sini ya nggak harus IQ-nya tinggi lah. Hakikotan yang ya sungguh-sungguh. Nanjah ma'an. Nah ini nanjah ma'annya ini kita sukses bareng-bareng. Kita hidup di Rusdi, di Mabna Ibnu Rusdi, kita hidup bareng ya dari subuh bangun pagi sampai tidur lagi, kita kan paling enggak kita setengah harinya itu kita kan kumpulnya bareng kan ya, terutama satu kamar. Nah itu makanya ini menjadi sebuah asal mula terciptanya Yel-Yel tersebut. Kemudian mumtaz. Nah, mumtaz ini kita ya kalau kita sudah bareng-bareng melaksanakan apapun itu di Mabna ini terutama ya itu kita akan merasa ya sempurna lah. Kita yang mungkin yang tidak rajin menjadi rajin karena teman-temannya, karena lingkungannya, kemudian yang nggak pinter mungkin ya merasa tidak tahu apa-apa, temannya membantu, ya kita saling memuntaskan satu sama lain seperti itu. Itu ya. Ini jangan dilupakan. Tapi paling tidak nanti kalau Mabna Ibnu Rusdi 2020-2021 ini paling tidak ya ada jargon atau Yel-Yel yang baru lagi biar kreatif. Nah ini kuncinya, terutama musrif ya, itu punya ide-ide yang kreatif, terutama masalah jargon atau Yel-Yel. Makanya dulu termasuk di angkatan yang Rusdi 45 ya sebutannya itu lomba-lomba itu antar Mabna itu lomba-lomba. Makanya yang Yel-Yel yang sekarang itu ya terbentuknya dari tahun 45 atau ya 45 atau 56 atau 34 itulah seperti itu. Ya, jadi semangat ya. Meskipun daring tetap paling enggak ya pakai voice note, ayo semangat, ya lurus di ya itu. Nah kembali ke materi awal. Nah kita bahas pembinaan spirit dan mental Mas Santri terutama ya.
Saya tanya yang di sini dulu. Gimana perasaan kalian selama 1 semester ini kuliah daring? Enak apa enak? Gak ada pilihan lain ya harus enak. Ya memang kayak gitu, harus enak, harus buat nyaman diri sendiri. Meskipun itu realitanya itu ya sangat bosan mungkin ya, sangat membosankan, mungkin capek karena harus lihat layar laptop dan layar HP gitu. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama pertama kali, yaitu kita mencari ilmu selama 1 semester ini melalui daring. Kita tidak sadar kalau kita itu sebenarnya sudah belajar daring itu membuktikan kalau kita bisa belajar dari mana saja. Ya, mungkin sebelum COVID-19 belajar itu secara tatap muka. Kalau di Mahat itu kita harus tinggal di Mahat, tapi selama COVID-19 ini kita melalui daring, ya, yaitu Google Meeting dan sebagainya, Zoom. Kita harus menyadari bahwa belajar itu bisa di mana saja, ya, belajar di mana saja. Bahkan ada kalimat utulubul ilma walau bisin. Nah, meskipun kita anjurannya carilah ilmu sampai ke Cina, tapi di Cina COVID, gimana caranya? Makanya lewat daring, ya. Tapi yang sering kita lupakan, kita melalui daring itu kita hanya mengambil pelajaran dari kuliahnya saja. Seperti itu enggak? Maksudnya gini, mungkin kita hanya mengambil ada kuliah. Maksudnya jurusan apa? Abangnya jurusan apa? Biologi. Nah, di jurusan biologi, paling enggak kita hanya pengen tahu materi atau mata kuliah tentang biologi saja. Selain itu kita kita mungkin abaikan dan sebagainya, atau kita lupakan. Kita hanya fokus atau memerhatikan materi yang kita harus kerjakan, gitu kan ya. Tapi yang perlu kita ketahui, karena di sini di Mahat, meskipun kita di Mahat, karena ini wajib ya, meskipun kita tetap melalui daring, kita harus tahu bersama, kita enggak melulu atau selalu menerima apa yang diwajibkan oleh Mahat ini. Misalkan taklim, yang paling wajib kan taklim kan ya, taklim Al-Quran, taklim afkar dan bahasa. Kalau misalkan enggak ngikutin, nanti nilainya entah berkurang, atau kalau absennya banyak mungkin berkurang. Tapi kita tidak tahu bagaimana sih kita dari rumah itu membina spirit kita, terutama spiritualitas, ya, dan juga katanya keagamaan kita tumbuh seperti itu. Karena kita hidup di Mahat, ini yang penting, mental kita sebagai seorang mahasantri, ya, itu seperti apa. Gak hanya kita memerhatikan YouTube atau Zoom yang dilakukan oleh ustaz-ustaznya, tapi bagaimana kita membiasakan. Kalau di Mahat dulu sebelum COVID-19 kan di Mahat kita membiasakan yang namanya berjamaah, ya, berjamaah, dan juga taklim, ya, dan juga disiplin dan sebagainya. Enak kita memantaunya atau dipantau secara langsung, enak.
Ada yang ngingetin kalau kita nggak sholat, ada yang ngingetin teman kamar. Tapi bagaimana kita kalau di rumah? Nah ini menjadi nilai tambah bagi mahasiswa atau mahasantri yang belajar dari rumah. Ya, mungkin di rumah hanya tinggal sama orang tua atau sama keluarga lah. Tapi teman-teman sebaya kita jarang sekali kita ketemu, kecuali kalau kita mau ketemu atau ngerjakan tugas bareng ya misalkan. Nah, ini harus ada yang namanya menanamkan komitmen pada diri kita masing-masing. Ya, seperti ayat yang tadi saya baca, summastaqamu. Makanya sebagai seorang pelajar mahasantri harus tahu kalau kita memiliki pendirian, kita memiliki yang namanya komitmen. Nah, kalau sudah kita masuk ke Mahat ini, kalau kita sudah statusnya mahasiswa sebagai penuntut ilmu, otomatis kita harus punya komitmen. Nah, ini komitmen ini yang perlu kita jaga, ya. Pendirian ini yang harus kita jaga. Makanya di ayat tersebut itu disebutkan innalladzina qalu rabbunallah. Ya, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Nah, ketika seseorang mahasantri sudah mengatakan saya sebagai seorang muslim, Tuhan saya adalah Allah, maka saya harus ya menjalankan kewajiban-kewajibannya dan menjauhi larangan-larangannya. Salah satunya itu menuntut ilmu. Makanya kalau sudah sudah sadar akan statusnya sebagai seorang muslim, maka summastaqamu, yaitu kita harus pegang teguh kepada pendirian kita. Ya, pegang teguh kepada pendirian kita. Kalau sudah kita pegang teguh kepada pendirian kita, ya, maka di ayat tersebut itu tatanazzalul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat-malaikat itu akan turun. Malaikat-malaikat itu akan turun dan mengatakan janganlah takut, janganlah bersedih. Ya, kemudian abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan apa? Jannah atau surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu, gitu ya. Makanya kalau kita sudah mempunyai pendirian, komitmen, itu kita harus jaga benar-benar. Kita harus jaga, kemudian kita harus laksanakan. Enggak cuma dijaga ya, dilaksanakan aja kan. Kita cuma ngomong aja nanti, oh iya saya pengen bangun subuh terus, ternyata bablas jam 6 terus. Makanya selain perkataan juga harus dilaksanakan. Makanya kalau di sastra itu ada namanya di apa namanya? Ada perkataan seperti ini. Berlaku adillah sejak dalam pikiran. Ya, di Bumi Manusia itu, di novel Bumi Manusia itu. Intinya apa? Kita harus sudah komitmen sejak dalam pikiran. Kalau kita komitmennya ya menjalankan sholat subuh misalkan, meskipun mungkin awal-awalnya tidak berjamaah ya, kita sendirian dulu. Yang penting sholat subuh tepat waktu. Itu komitmen, itu dilaksanakan secara konsisten, terus menerus seperti itu. Ya. Makanya nanti setelah komitmen terjaga ini, yang lain akan kebaikan-kebaikan yang lain itu akan ikut semuanya. Ya. Pertama, kita diwajibkan sholat 5 waktu. Ya kan? Sholat 5 waktu. Ini apa artinya? Kita harus ya selain kita kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah, tapi kita harus tahu kalau
kita itu diatur untuk apa? Dituntut untuk selalu konsisten dan juga selalu disiplin dalam waktu. Kalau sudah disiplin semuanya akan teratur. Kalau kalian mau lulus tepat waktu ya 8 semester, ya itu kalau konsisten dan juga disiplin maka tetap tepat waktu, ya, dan lain sebagainya. Makanya ini komitmen atau pendirian yang harus kalian jaga. Kemudian komitmen apa lagi yang harus kita tumbuhkan selama pandemi ini? Mungkin ya di sini mungkin musrif-musrif University sudah punya grup masing-masing kan ya. Nah paling tidak itu musrif ya, pesan saya untuk musrif itu paling tidak ya 1 hari 1 kali itu ada komunikasi. Paling tidak ya gimana kabarnya, apa yang sudah kalian lakukan. Paling tidak ya jangan lupa sholatnya, karena kita di sini membentuk mental sebagai musrif, karena dulu mungkin bisa dimakna itu bisa diingatkan secara langsung, maka kita paling tidak mengingatkan secara daring ya. Itu. Makanya komitmen yang lain yang perlu kita ketahui yaitu gini, kalian harus komitmen kepada jurusan kalian sendiri. Ya. Karena kenapa? Ya banyak mungkin ya. Saya merasa salah jurusan, ngambil jurusan yang salah. Terus kemudian merasa berat sekali pelajaran materinya. Mungkin dulunya pengen menjadi guru, ternyata gurunya selama proses itu karena nggak mempunyai basic tentang guru, ternyata frustasi dan sebagainya. Nah ini harus komitmennya kalian pendirinya. Yang penting selama belajar itu kita tidak harus instan kita langsung bisa. Sekarang tahun ini kita langsung bisa bakat sebagai guru misalkan. Ya enggak, yaitu butuh waktu, yang namanya belajar itu butuh waktu, kayak seperti itu ya. Kemudian yang perlu ini yang harus kita sadari bareng-bareng ya. Pendirian kita terhadap yaitu komitmen tadi ya. Kalau sudah komitmen kalian terlaksana, saya yakin kalian bisa mencapai dapat apa yang kalian mau ya. Makanya dalam komitmen kita harus fokus juga. Saya pengen menguasai bahasa Arab misalkan. Ya udah, kita fokus bahasa Arab aja. Meskipun ada tuntutan yang lain atau ada godaan-godaan yang lain. Mungkin teman-teman kita mengajak, ayo mungkin ya bisnis dan sebagainya. Ayo kita pokoknya sering refreshing. Tapi kalian meninggalkan komitmen kalian, yaitu belajar. Nah ini tidak boleh. Istilahnya ya harus dijauhkan. Kalian harus teguh pendirian kalian. Selain itu, selain kita harus berkomitmen, yaitu ada yang penting selama kita menjalankan proses menuntut ilmu, yaitu berdoa. Ya. Berdoa itu juga penting. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, doa itu adalah sesuatu yang paling mulia daripada yang lain. Makanya kita sebagai seorang muslim, kalau sudah kita menyadari kita sebagai seorang muslim, pasti kita merasa ya kita nggak punya apa-apa, kita nggak mampu berbuat apa-apa kecuali atas kehendak atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus berdoa. Nah, ini selama berdoa, selama menjadi
penuntut ilmu, selama jadi mahasiswa, ya pokoknya selama kita belajar dimanapun, kita yang penting itu berdoa. Karena di sana ada keistimewaan sendiri kepada orang yang menuntut ilmu. Doa-doanya itu mustajab. Saya yakin itu. Doa-doanya seorang penuntut ilmu itu mustajab. Makanya kalau lagi belajar, lagi berjuang mencapai sarjana dan sebagainya, itu kita jangan lupa berdoa. Meskipun di dalam hati kita ya terbesit gitu, terbesit dalam hati kita, aku pengen ini, aku pengen ini. Ya itu mungkin sekarang nggak langsung doanya langsung terkabul, langsung datang, langsung minta uang, langsung datang dari atas itu, enggak. Kita harus tetap berdoa, kita harus sabar, ya jalani aja. Yang namanya proses belajar itu kan banyak tahapannya. Ya berdoa dan sabar aja. Dan juga jangan lupa, selain kita berdoa untuk diri kita sendiri dan juga kita sendiri yang berdoa, kita itu minta doa kepada orang lain, terutama yang di rumah ya, karena kita dekat dengan keluarga, terutama orang tua kita. Jangan lupa kita selalu minta doa kepada orang tua. Ini yang penting. Ya. Kepada orang tua. Karena kenapa? Ya, kita sebagai anaknya, paling tidak kita ya kalau mau presentasi misalkan, ya doakan, minta doa. Bu, Pak, saya mau presentasi besok, mohon doanya untuk kelancarannya gitu ya. Nah, ini meskipun agak biasa ya, agak mungkin ucapan-ucapan sehari-hari karena kita sering berinteraksi dengan orang tua mungkin, tapi kalian harus menyadari bahwa orang tua, ketika kita minta ke orang tua dan didoakan orang tua, semuanya mudah. Kemudahan yang kita kita dapatkan itu ya berkat orang tua juga, seperti itu. Ya. Selain ke orang tua ya kita jangan lupa minta ke orang yang kita temui, entah itu teman kita, apalagi ke guru-guru kita. Ya pokoknya kepada siapa saja. Kita kan nggak tahu doa siapa yang akan terkabul kan ya. Doa siapa yang mustajab kita kan nggak tahu. Doa yang diijabahi itu dari mana, dari siapa itu kan kita tahu. Makanya setiap kali ketemu orang gitu ya paling tidak meminta doa. Ya. Siapa tahu nanti kalian butuh ya karena merasa sulit, tapi ternyata dimudahkan. Yang lain berjalan prosesnya yang orang lain itu sulit, tapi kita merasa kok proses saya mudah ya. Nah, itu paling kita harus yakin kalau itu adalah salah satu doa yang terbesit atau yang terucap dari orang-orang yang kita mintai doa, terutama ke orang tua itu, ke orang tua kita, seperti itu ya. Nah, itu yang perlu kita ketahui bersama. Ya, tadi ya kita harus komitmen dan juga kita juga jangan lupa kalau kita sudah komitmen sebagai penuntut ilmu kita harus banyak-banyak berdoa. Ya. Teman-teman mahasantri semuanya, nanti kalau misalkan yang pertama kita perlu ketahui ya sebagai penuntut ilmu, mungkin kita menuntut ilmu atau belajar di UIN ya, di Mahat UIN ini mungkin kan merasa karena sudah kewajiban atau karena sudah jadi pilihan kita. Itu tidak cukup kita sadari seperti itu ya. Kita harus tahu bagaimana caranya menjadi seorang penuntut ilmu itu. Makanya mungkin di sini ingat
syairnya Ali bin Abi Thalib ya. Ala la tanalul ilma bisittatin. Ya. Ya, saumbika al-majmu'iha bibayanin. Kemudian tekaun, irsun, istibarun, wabul ghotun. Ya. Irsyadu ustadi watulu zamani. Katanya, kamu tidak akan memperoleh ilmu yang kamu inginkan ya, kecuali dengan enam perkara maksudnya. Kemudian saya akan memberikan 6 perkara ini secara terperinci. Kita harus tahu ini ya. Pertama, dekaun, yaitu kecerdasan. Nah, ini bukan berarti kita plek kalau sudah jadi penuntut ilmu kita harus cerdas. Tidak. Kita milih jurusan ini kita harus cerdas. Tidak. Maksudnya kecerdasan itu harus memiliki IQ yang tinggi. Bukan ya, bukan maknanya bukan seperti itu. Kita harus cerdas maksudnya IQ-nya tinggi, enggak, bukan seperti itu. Kita kan tidak bisa memilih, ya kan? Kita terlahir dengan cerdas apa kita terlahir dengan tidak cerdas kan kita tidak memilih. Kalau memilih ini, kalau bisa memilih kan semuanya pengen cerdas semua kan ya. Makanya kita sebagai penuntut ilmu ya kita tujuannya ya ingin cerdas. Yang dimaksud dengan syarat-syarat yang diucapkan Ali bin Abi Thalib ini, cerdas itu bagaimana? Kita mengoptimalkan pikiran kita. Ya. Maksudnya bagaimana? Kita itu harus melakukan sesuatu itu dengan pikiran kita. Maksudnya dengan otak kita. Kita dari mungkin TK, SMP, SD, SMP, SMA itu kita dilatih untuk berpikir. Selama kurang lebih 12 tahun itu kita sudah terlatih untuk berpikir. Makanya di kampus ini ya sebagai mahasiswa itu kita harus mengoptimalkan ya bagaimana kita berpikir dengan benar. Kita melakukan karena nanti apa hasilnya dari proses berpikir itu ya ada yang namanya kreativitas. Makanya dengan berpikir ini kita sebagai mahasiswa, makanya tidak langsung kita melakukan ini. Makanya banyak sekali ini yang membedakan orang yang berpendidikan dengan tidak. Kalau orang yang tidak berpendidikan ya dia tidak langsung memikirkan, tapi langsung informasi yang diterima langsung dilaksanakan. Entah itu ada dampaknya apa enggak, ya laksanakan aja, yang penting dia merasa nyaman. Tapi kalau sudah orang yang tidak berpendidikan itu menggunakan pikirannya, ya seperti itu. Makanya kita harus di sini katanya Ali bin Thalib itu kita harus menggunakan kecerdasan kita, ya. Kemudian ada wirsun. Artinya wirsun itu ada yang tahu? Yaitu konsisten, ya, artinya komitmen yang tadi saya sudah jelaskan. Itu kita harus konsisten dalam melakukan sesuatu. Kemudian wastibarun, yaitu ya bersabar, dan juga ubul ghotun. Nah, ini wastibarun tadi yang perlu kita ketahui, proses belajar itu kita harus bersabar. Yang namanya bersabar itu bukan kita menunggu
datangnya mukjizat, mungkin nanti kita dapat ilham, terus kemudian kita punya apa istilahnya, iya ilmu laduni, kemudian kita dapat apa ilmu langsung pintar, itu enggak. Yang namanya bersabar itu kita lakukan tugas dari dosen atau ustadznya. Ya kalau sudah menjadi kewajiban kita melakukan tugas, ya kita harus laksanakan. Dan juga kita harus tahu kalau tugas itu bukan serta-merta dosen atau ustadz kita itu mengasihkan tugas saja. Enggak. Itu kita yakin dari tugas itu kita bisa meningkatkan atau mengembangkan bakat atau pengetahuan kita, ya, dari tugas itu. Kalian nggak pernah tahu bahwa sesuatu itu buruk ketika kalian tidak diwajibkan membaca, ya kan? Tapi kalau ketika kalian sudah disuruh baca, misalkan materi ini, apa manfaatnya dan juga apa yang tidak bermanfaat bagi kita akan tahu itu. Ya, makanya di sini harus bersabar. Jadi seorang penuntut ilmu itu harus bersabar juga. Dan juga Babul Ghoton itu namanya biaya. Nah, biaya itu kita harus terima ya. Nah, namanya biaya sebagai seorang penuntut ilmu, terutama di UIN, di kampus UIN atau di Mahat itu ya kita harus tahu itu. Makanya kalau masuk ke suatu kampus itu kita harus tahu biayanya berapa per semester dan juga nanti kebutuhannya, entah itu kos atau kontrak dan kehidupan sehari-hari itu kan harus juga dipikirkan juga. Namanya juga penuntut ilmu, kita perlu biaya. Makanya kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin, ya. Karena kalau kita sudah tidak memerhatikan yang namanya kedisiplinan, tidak memanfaatkan waktu kita untuk belajar, ya kita akan menyanyiakan yang namanya biaya atau uang kita. Ya, kita mau jadi guru misalkan nanti, tapi pas kuliah kita kita ya belajar seadanya, maksudnya ya tidak optimal. Ya kita nanti kalau mau jadi guru ya kita harus berusaha lagi, entah itu ikut training yang mana trainingnya itu banyak mengeluarkan biaya, kursus-kursus lagi, misalkan mau jadi guru bahasa misalkan bahasa Arab atau bahasa Inggris, itu ikut kursus-kursus lagi biar bahasanya bagus. Nah, tapi ketika kita memanfaatkan waktu dengan baik, ya udah kita full manfaatkan di waktu selama di kampus ini, ya kita tidak akan mengeluarkan biaya lagi untuk kursus atau pelatihan setelah kita menjadi sarjana. Ya kita kalau kita mau jadi guru ya tinggal daftar aja seperti itu. Itu makanya kalau ketika kita sudah tidak menyanyiakan yang namanya waktu, ya kita akan mengeluarkan biaya yang akan lebih banyak lagi. Dan juga warsyadu ustadi, ya kita harus dengarkan yang namanya nasihat-nasihat dari ustadz kita atau guru kita. Karena kenapa? Yang namanya ustadz itu pasti menyampaikan ajaran sesuai dengan ajaran agama kita. Ya, makanya apapun yang dijelaskan atau yang disampaikan oleh ustadz kita atau guru kita, yaitu sumbernya ya dari agama kita. Entah itu masalah materi ataupun masalah akhlak kita. Ya kita harus dengarkan itu, harus perhatikan itu. Makanya kalau jadi seorang penuntut ilmu, terutama di Mahat ini ya, kalau misalkan ustadznya nerangin tentang ta'lim afkar misalkan, nerangin kita gak paham, ya sudah kita dengarkan saja, itu dengarkan saja. Kita mungkin tidak paham pas setelah itu, pas taklim, tapi kita kan nggak tahu kapan bisa kita
paham kapan itu kan kita gak tahu. Yang penting yang pertama yaitu kita terima saja, maksudnya ya kita serap ilmunya dari ustadz-ustadz kita, nasihat-nasihat ustadz kita, entah itu manfaat sekarang atau besok, itu kita serahkan kepada Allah ya. Makanya itu tadi ustadz-ustadz itu terutama di UIN ini ya, kalian harus percaya kepada ustadz. Makanya di kitab Ta'lim wa Ta'lim itu ya, kita di sana malah harus dianjurkan untuk memilih ustadz istikharah, ya kan ya, harus istikharah dulu untuk memilih ustadz mana yang baik untuk kita, mana yang sesuai dengan ajaran kita. Nah, kita kan nggak mungkin kita kalau di sini kita istikharah dulu ustadz, nanti saya milih ustadz yang mana, kan nggak bisa. Kita sudah ada sistemnya dari kurikulum ya, kita harus menerimanya. Tapi ya kita harus yakini juga kalau sudah jadi mu'alim di UIN Malang ini, ya pastinya itu sudah ilmunya sudah bersanad ya, kiainya juga sudah jelas dan juga sanad keilmuannya juga sudah jelas. Jadi tidak perlu diragukan lagi ya, gak usah istirahat lagi. Di sini sudah ada kiai pengasuh yang mana sudah tahu kemampuan para ustadz-ustadznya dan juga keilmuan-keilmuannya. Tentunya ya beliau-beliau yang istikharah seperti itu ya. Kemudian yang terakhir itu artinya ada yang namanya tulus zaman, artinya waktu yang lama. Sebagai orang yang penuntut ilmu, kita harus sadari kalau kita menuntut ilmu itu pasti waktunya itu tidak sebentar, pasti lama. Jadi sarjana saja harus 4 tahun ya, 4 tahun. Mau jadi guru saja itu harus melalui 4 tahun. Mau jadi dosen lagi harus 2 tahun lagi. Ya, ada yang sekarang persyaratannya harus S3, tidak boleh S2. Nambah lagi, ya kan? Makanya lebih lama lagi. Kapan kita nikahnya gitu kan ya? Makanya ini harus perlu disadari. Kita tidak bisa instan dalam menuntut ilmu. Mungkin kita dengar yang namanya kursus bahasa Inggris 3 bulan mahir ya, itu untuk orang yang benar-benar fokus kepada satu kursus itu ya. Ya maksudnya pas kita liburan kita kursus 3 bulan itu saya rasa sudah cukup mahir benar. Tapi ketika kita punya kewajiban yang lain, kita harus mungkin ada yang kerja, yang bisnis untuk membiayai hidupnya sendiri, kemudian ada kewajiban terutama di Mahat harus melewati ini. Nah itu tidak bisa ya, kalau kita tetap waktunya itu pasti akan lama. Mungkin materinya bisa kita dapatkan selama 3 bulan itu, tapi untuk kemampuannya ya, bakat kita, skill kita, nah itu harus kita asah sendiri. Skill itu gak bisa kita dapatkan secara langsung ya. Harus kita terutama menjadi MC, menjadi penceramah itu tidak bisa kita belajar 1-2 bulan saja. Tapi makanya penceramah hebat ya, itu pasti sudah jam terbangnya itu sudah banyak, sudah lama. Jadi tahu apa yang harus dilakukan sebagai MC, sebagai penceramah, sebagai guru, sebagai trainer dan sebagainya. Itu harus disadari sebagai penuntut ilmu. Ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi selama kita daring, kita tidak lupa bahwa kita sebenarnya bisa, ketika kita bisa ya meningkatkan kemampuan kita, terutama kedisiplinan kita dalam beribadah, kemudian pencapaian kita dalam menuntut ilmu, itu kita bisa ya, meskipun melalui daring belajarnya itu kita bisa, selama kita berkomitmen terhadap
atau berpegang teguh kepada pendirian kita. Seperti itu ya. Dan juga jangan lupa untuk berdoa ya. Setelah kita melalui berikhtiar, bertawakal, ya kita harus berdoa. Meskipun tidak langsung manfaat sekarang, tapi kita berdoa atau berikhtiar untuk ilmu kita bisa bermanfaat untuk diri kita suatu hari atau suatu hari nanti untuk diri kita dan juga orang lain, seperti itu. Ya mungkin itu saja materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kita yaitu Ustaz Alfa. Alhamdulillah ya, materinya sangat bermanfaat sekali bagi kita yang sekarang dalam kondisi pandemi dan melakukan pembelajaran dengan dalam jaringan. Mungkin untuk selama tadi pemateri memaparkan materinya, ada 3 kesimpulan yang bisa saya tangkap. Yang pertama yaitu kita sebagai penuntut ilmu atau di MSA ini disebutnya mahasantri harus selalu mempunyai komitmen hidup serta harus menjaga komitmen tersebut, karena dengan sebuah komitmen semua akan terlaksana. Minimal kita komitmen pada waktu, yaitu harus adil. Yang kedua, selain berkomitmen dalam hidup, kita harus berdoa, karena menurut beliau dikutip dari hadis Rasul, doa adalah sesuatu yang mulia. Yang ketiga, beliau mengutip dari syair salah satu sahabat Nabi yaitu Sayyidina Ali yang berbunyi, ala lan tanalul ilma illa bisittatin saumbika ammajmu biha bayanin zakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tuliz zamani. Nah, itu yang menjadi kesimpulannya itu zakain, yaitu satu harus cerdas, minimal tekun kita dalam belajar. Yang kedua hirsun, komitmen atau keinginan yang kuat. Yang ketiga wastibarun, harus sabar dalam menuntut ilmu. Yang keempat wabulghatun, harus ada bekal atau biaya. Yang kelima irsyadu ustadi, yaitu petunjuk atau nasihat dari guru kita haruslah kita dengarkan dengan baik meskipun kita tidak mengerti, tetapi di suatu hari nanti atau suatu saat nanti kita akan mengerti. Yang terakhir adalah tuluz zaman. Itu yang bisa saya tangkap mungkin kesimpulan. Dan sebelum kita tutup acara ini, mungkin alangkah baiknya kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh pemateri kita. Kepada pemateri kita saya persilakan. Baik, semoga bermanfaat untuk pembinaan malam ini. Manfaatnya mungkin kita tidak bisa langsung kita dapatkan, tapi suatu saat nanti kita berdoa semoga dalam setiap hidup kita selalu memberikan manfaat, bermanfaat bagi kita maupun lingkungan kita. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwa'i wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ila darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najata minan nari wa laqina lis-sahabat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub
ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Baik, terima kasih atas waktunya dan juga undangannya Mbak Munay Ibn Rusdi. Saya mohon maaf apabila banyak kekeliruan atau kesalahan dalam penyampaian. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah acara dari awal hingga akhir sudah terlaksanakan dengan baik dan aman, tidak ada gangguan apapun. Sebelum kita tutup, kita yel-yel dulu. Meskipun setelah beberapa semester tidak masuk jadi karena lupa gitu. Satu kali gitu. Siap-siap abang-abang ge. Ibnu Rusdi hakikatan. Satu kali lagi. Ibnu Rusdi hakikatan. Nah. Lah kok salah. Satu kali. Ibnu Rusdi mahir jidan hakikatan. Mumtaz. Baik, saya selaku moderator di acara kali ini mohon undur diri. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad